Yang saya tahu itu gugatan awal dicabut, ya. Terus setelah itu info beredar. Munduran yuk. Munduran. Mulai emosi ya JPU-nya ya, karena saksi ahli jadi emosi JPU. Iya seru banget. Awas hujan lagi, hujan. Happy. Harusnya saksi ahli memang seperti itu. Iya memang itu saksi ahli beneran, itu profesor dari kampus ternama. Nggak ada yang di briefing kayak si JPU tadi fitnah kan, briefing. Ya sih, banget. Iya, JPU-nya memana soalnya. Karena JPU tuh apa yang ditanya jawabannya sesuai harus kemauan dia. Dipikir orang bisa diatur kali. Iya, sidang hari ini saksi ahli dari aku. Alhamdulillah saksi ahlinya bapak-bapaknya bisa hadir semua. Niki mau ngucapin terima kasih. Memang ini saksi ahlinya yang benar-benar ahli, bukan ahli-ahlian yang memang pendidikannya juga udah tidak bisa diragukan lagi. Beda jauh dengan saksi ahli dari JPU kemarin. Kalau JPU kemarin kan nggak tahu, lupa, nggak ngerti apa yang ditanya apa, jawabannya ke situ-situ lagi, ke situ-situ lagi. Kalau ini kan enggak. Tapi sepanjang persidangan kan Niki selalu senyum, mungkin senyum karena mudah-mudahan ya saksi ahli ini didengar sama Bapak Hakim yang mulia, dan ini kan juga sidang terbuka ya, jadi kalian semua bisa mendengarkan ya. Semoga ini sidangnya benar-benar netral, tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan, jadi harusnya bisa disimpulkan nanti ketika vonis gitu. Tadi sedikit emosi. Iya, aku mau liburan, aku udah capek, aku buluk di dalam penjara sama anak-anak pasti. Tadi sedikit emosi kan Niki seperti apa? Emosi sama siapa? Tadi kan ada sempat lontar. Perdebatan Kalau sama JPU biasa itu, kalau dia emosi aku emosi, dia diam aku diam, intinya gitu aja. Tapi untuk terlihat sangat puas sampai emosi tadi. Nggak ditunda, sidangnya minggu depan saksi ahli lagi, habis itu baru pemeriksaan terdakwa. Dari BPOM nih. BPOM harus hadir, kalau nggak hadir berarti ada apa-apa nih Taruna. Apa dugaan ada apa nih dugaannya nih? Yang tahu hanya dia, Tuhan dan orang yang deket-deket dia yang tahu. Mudah-mudahan harus datang ya, karena BPM itu kan netral, harus netral. Karena kemarin kan Bapak Tarunanya bilang bersedia hadir jika dibutuhkan, tiba-tiba dia lupa ingatan dengan omongannya sendiri, tiba-tiba harus begitu. Itu mudah-mudahan minggu depan bisa hadir, harus. Karena kita kalau bikin skincare atau produk apapun kan melalui BPOM gitu. Kalau BPOM nggak mau hadir, udah nggak usah ada BPOM, bubarin aja. Kalau CD-nya viral, amin. Iya, udah ya. Aku mau sholat. Pelan-pelan ya udah ya. Ya itu kan tadi udah ada tanda-tanda, thank you ya semua. Ayo kakak Niki. Awas kameranya Pak. Kameranya mungkin. Sidangnya berjalan dengan lancar. Kami puas dengan keterangan-keterangan ahli yang telah didengar keterangannya di muka persidangan. Mudah-mudahan keterangan-keterangan ahli tersebut, baik ahli perdata maupun ahli bahasa yang telah dihadirkan, dapat meringankan terdakwa Nikita Mirzani. Menjadi pertimbangan hakim untuk melihat bagaimana fakta persidangan ini atas keterangan ahli. Tadi beberapa kali juga JPU sampai terbuka, Kaniki sempat kesal
Kabit JPU karena mengilustrasikan dan mengulang-ulang seperti seperti memframing kalau produknya dijelek-jelekan, itu seperti apa? Ya tentunya majelis hakim juga tadi sudah menengahi sehingga pertanyaannya juga sudah bisa diluruskan. Mungkin ahli selanjutnya apa? Untuk ahli selanjutnya akan dihadirkan adalah ahli pidana ya. Itu terkait BPOM hari ini nggak datang sendiri, itu alasannya apa ya? Kalau itu sudah saya beri tanggapan ya untuk di waktu yang lalu, saya kira saya nggak perlu menanggapi itu lagi. Ya tentunya kami mengupayakan seoptimal mungkin ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum kepada ahli yang telah dihadirkan tadi, yaitu ahli perdata dan ahli bahasa. Kami harapkan keterangan-keterangan ahli tersebut dapat membantu meringankan terdakwa Nikita Mirzani begitu. Saya kurang dengar ya, kan? Ya. Pertanyaannya kurang. Bagaimana dengan sikap yang sepertinya kurang peluru untuk bisa menekan ya tentunya karena memang yang diungkapkan atau fakta yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys itu memang bukan ancaman, bukan suatu pemerasan begitu, sehingga ya memang jadinya kesulitan bagi untuk pihak JPU untuk dapat membuktikan apakah benar-benar ini suatu ancaman ya dari kalimat-kalimat tadi yang telah didengar di persidangan, apakah itu kalimat ancaman atau pemerasan dan ada kondisi tertekan di situ. Nah itu yang menjadi poin utama juga bagi jaksa penuntut umum untuk dapat membuktikan poin itu begitu. Tetapi dari keterangan ahli tadi dapat kita dengar bahwa dari keterangan ahli bahasa maupun ahli perdata bahwa tidak ada unsur ancaman di situ. Yang ada adalah menurut ahli bahasa itu adalah sebuah informasi dan negosiasi ya. Kemudian menurut ahli perdata itu adalah suatu kesepakatan atau konsensual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yakin bahwa keterangan dua saksi atau tiga saksi nanti akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk meringankan Nikita Mirzani? Tentunya kami yakin dan kami harap majelis hakim dapat mempertimbangkan keterangan ahli yang kami hadirkan. Gitu. Ini kesaksian yang terakhir atau bagaimana dari dia Nikita? Bagaimana? Ini kesaksian yang terakhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh ahli pidana yang akan dihadirkan. Gitu. Nanti kita dengar minggu depan ada lagi. Ya. Oke. Cukup ya. Ya, nice. Mungkin izin soal itu gugatan apa ya? Oh, kami dari pihak kuasa hukum dari Nikita Mirzani tidak pernah memasukkan gugatan Wan Prestasi. Jadi saya tidak ingin menanggapi yang memang saya tidak pernah memasukkan gugatan tersebut. Oh, nanti gugatannya apa? Silakan teman-teman pers sama-sama melihat itu nanti ya. Itu aja. Coba teman-teman pers pantau, ya. Cukup ya. Iya, dia pasti mau membayar itu karena dia melihat ada efek positifnya. Ya, dia pasti ada efek positifnya. Makanya dia membayar. Dan membayarnya yang menawar itu Mas, itu Dokter Rezanya, bukan Mail. Ya memang Niki mengatakan 5M gitu ya, kan dia dengar dari situ. Tapi di dalam chat-chat itu tidak ada. Ya. Sama sekali tidak. Ya, bahwa dia memang harus membayar itu proses bisnis. Oke Bapak, apa yang bisa Bapak simpulkan dari semua chat yang sudah Bapak baca kemarin? Ya tadi intinya satu kata, jadi saya tidak melihat ada ancaman, ada pemerasan, tetapi ini adalah proses negosiasi bisnis. Pada zaman sekarang negosiasi itu bisa berlangsung seperti itu modelnya gitu ya. Jadi
ada chat antara satu dan pihak lain, tidak ada apa istilahnya ya, buat perjanjian dan lain-lain itu tidak ada tapi karena dua-duanya mau dan setuju ya proses pembayaran seperti itu ya. Artinya sebagai penegasan lagi bahwa dalam hal ini tidak ada pemerasan ataupun Betul, ancaman yang betul, tidak ada. Saya di dalam sidang tadi mengatakan itu. Ya. Terlalu jauh. Apa hubungannya dengan TPPU? Tidak ada undang-undang TPPU, jauh sekali. Iya, begitu. Itu soal lain lagi gitu. Ya, oke. satu alasan yang bisa Bapak jelaskan kenapa terlalu jauh dari TPPU? Ya ini alasan utamanya, jadi saya melihat dari awal gitu ya. Jadi ada orang yang menyampaikan saya mau ketemu dengan Niki gitu. Lalu tujuannya apa gitu. Lalu dia katakan ya saya mau silaturahmi. Tapi ternyata yang sebelah bilang kalau silaturahmi doang untuk apa gitu ya. Dan ketika dia sebelah bilang kalau tidak ada uangnya ya nggak mau gitu. Ya itu sah-sah saja tuh. Jadi kalau misalnya saya dipanggil untuk bertemu tapi saya katakan ya ngapain ya. Kalau nggak ada untung buat saya nggak datang, kan? Begitu. Oke, Ya. ini mungkin yang terakhir. Sebagai saksi ahli yang juga hadir di sini. Misalnya katanya juga Bapak juga salah satu yang ngefans juga sama Nikita misalnya atau seperti apa? Sebenarnya bukan saya. Gini, istri saya itu mengikuti kasus ini. Tadi di WA dia bilang harus foto dengan Niki gitu. Supaya biar saya tidak ketemu tapi saya dapat foto kamu dengan Niki gitu. Bukan saya ya. Mungkin ada closing statement atau pesan yang Bapak sampaikan terkait dengan kasus ini karena sudah berlangsung. Saya harap hakim mempertimbangkan berbagai hal gitu ya. Sehingga yang terbaik untuk semua pihak. Begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Oke. Sehat-sehat selalu, Pak. Yang saya tahu itu gugatan awal dicabut, ya. Terus setelah itu info beredar ada lagi gugatan. Nah, tapi saya konfirmasi ke Niki, dia bilang itu nggak jadi bang. Itu, tapi bukan saya ya, bukan saya lawyernya bukan. Nah, itu disampaikan mungkin ke lawyer lain soal itu. Jadi dalam konteks nggak jadi dengan lawyer yang sekarang. Iya, itu yang saya pahami. Jadi kalau teman-teman media nanya soal gugatan manifestasi itu saya nggak tahu, nggak bisa jawab juga saya soal itu. Tapi kalau menurut abang sendiri dengan adanya gugatan baru ini cepat nggak sih? Karena kan kemarin baru cabut tuh manifestasi. Ya itu tadi abang nanya gugatan baru ini yang mana bang? Gugatan baru ini saya nggak tahu. Kalau saya bilang kalau saya tahu itu saya bisa jawab, tapi kalau ini saya nggak tahu gugatannya mana, apa yang saya mau jawab bang? Jadi minggu kemarin itu Niki pas diwawancara, terus Niki nanti ada gugatan baru lagi. Terus kata Niki ditanya perdata atau pidana, kata Niki nanti pengacara yang. Iya berarti bukan kita, belum muncul pengacaranya belum. Nanti mungkin, kan ini Bang Fahmi. Kalau dari kantornya Bang Fahmi belum tahu, belum pernah tanda tangan kuasa juga soal itu. Mungkin lawyer lain kali dia pakai. Dikit aja, 2 menit terkait dengan jalan persidangan tadi mungkin seperti apa dengan mengambil 2 saksi ahli. Ahli bahasa jelas bilang bahwa ini adalah rangkaian proses negosiasi. Ya, apapun yang ada di dalam persoalan tadi itu, soal adanya kalau percakapan Reza ke Mail, ya kalau mau Nikita tidak speak up, tutup mulutnya. Nikita sebagai public figure yang namanya cukup terkenal, ya kalau dia tidak mau speak up, tutup dong mulutnya. Masa mau Nikita mau gratisan, kan begitu logika. Itu logika yang harus dipakai ya. Sama ahli bahasa bilang, wajar kalau itu. Nikita ini public figure ya. Jadi sehingga kalimat itu bukanlah kalimat yang bernada ancaman. Kalimat itu bukanlah kalimat yang bernada pemerasan. Kalimat itu bukanlah kalimat yang mengandung nada kekerasan. Lantas apa masalahnya gitu loh. Proses ini adalah proses negosiasi yang berakhir dengan pembayaran dan ditutup dengan kalimat oke, terima kasih Mail, nanti kita ikuti nanti bilangin lagi 1 tahun. Selesai proses ini.
Nggak ada pengancaman, pemerasan dan lain sebagainya tuh. Kekerasan dengan ancaman dengan kekerasan. Kan itu. Nah. Artinya secara logika bahwa negosiasi ini sudah selesai atau sudah disetujui oleh kedua belah pihak? Sudah disetujui kedua belah pihak, makanya Reza Gladys bilang, nanti 1 tahun ingetin aku lagi ya Mail. Kalau bahasanya Reza Gladys bilang 1 tahun ingetin aku, terus dibilang itu adalah sebuah pengancaman, kekerasan, itu artinya Reza Gladys minta diingetin lagi buat 1 tahun, diperas lagi. Kan begitu logikanya. Ya kan? Masa 1 tahun lagi nanti, Mail 1 tahun lagi lu peras gua lagi ya. Kan logika nggak main gitu. Ya. Dan tadi pihak statement dari saksi ahli hukum ini terdakwa katanya ya diakhiri dengan adanya tanda pembayaran, artinya itu memang deal ya, negosiasi kesepakatan terjadi dengan adanya pembayaran. Iya, kalau kesepakatan kan sudah kita ilustrasikan tadi. Dia bilang kalau ada kesepakatan itu bisa dilakukan secara lisan. Apalagi ini bisa dibuktikan dengan tulisan. Tulisan itu melalui apa? Melalui aplikasi chat tadi itu WhatsApp, ya. Kemudian terhadap itu ditindaklanjutin dengan proses negosiasi, berapa yang harus dibayar. Mail sebut harga 5. Kalau Reza Gladys bilang jangan 5, saya komunikasi sama suami dulu. Ya, saya diskusi sama suami dulu. Dari 5 bisa nggak seperti yang tadi? Jatuhlah harga itu disepakati 4 miliar. Ya. Harga disepakati 4 miliar, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan apa? Pembayaran. Maka dari hukum keperdataan, tadi ahli bilang, itu berarti sudah selesai. Sudah dilaksanakan, sudah terjadi. Ya. Kemudian apa? Pembayarannya disepakati 2 miliar ke sini, 2 miliar ke sini. Selesai, deal. Oke, habis pembayaran itu, kemudian tadi saya berulang kali bilang ditutup dengan kalimat nanti 1 tahun ingetin ya. Artinya memang kesepakatannya mereka itu setahun, ya kan? Itu dari Reza yang keluar, Bu. Masa orang diperas minta tolong diingatkan, begitulah kira-kira ya. Oke, makasih ya. Hai, Maci juga apa? Maci memang datang ke Singapura, ke Indonesia ini memang juga ada proyek kan tentang Maci punya label Mega Maci Official, membuat lagu-lagu dan juga gini. Saya datang hari ini ke Madam Nikita Mirzani di persidangan ini. Saya sebagai sahabatnya, saya mendukung dengan kasus Madam Nikita Mirzani ini sesama artis. Harapan dan doa saya, Madam itu kan sangat baik. Semoga kasus ini cepat selesai, jangan terlalu berlarut-larut ya. Kasihan juga anaknya di rumah, kan butuh seorang kasih sayang, seorang mama gitu ya. Jadi kita mohon semuanya, mohon doa yang baik-baik. Semoga Madam Nikita Mirzani cepat bebas, berkumpul lagi bersama family tercinta. Tadi kan masih sempat juga nih mengikuti persidangan tadi nih. Kita melihat jalannya sidang dengan dihadirkannya 2 saksi ahli seperti apa? Hari ini saya tengok persidangannya sangat bagus ya. Tadi kan sudah ada ahli macam bercakap gitu kan, ahli bahasa gitu. Saya dengar apa yang dia ucapannya itu kayaknya Madam Nikita Mirzani bagus. Habis itu macam bagus apa kata-katanya, dan juga kayaknya Madam Nikita Mirzani nggak bersalah, itu nggak ada macam untuk pemerasan gitu, nggak ada. Artinya masih setuju bahwa dalam kasus ini tidak ada dugaan pemerasan ataupun pengancaman. Ini Madam Nikita Mirzani ini dalam di mata masyarakat Indonesia, bahkan sampai di Malaysia, Singapura, Brunei, begitu banyaknya yang mengidolakan Madam Nikita Mirzani, bahkan sampai juga netizen yang terhormat. Kayaknya Madam Nikita Mirzani ini dijebak. Ini kayaknya dijebak Madam Nikita Mirzani ini ada mafia di dalam ini semua. Tapi air mata yang Madam Nikita Mirzani keluarin sekarang ini, insya Allah sebentar lagi akan menjadi air mata bahagia. Saya merinding. Kenapa? Apa yang diucapkan Madam Nikita Mirzani itu
banyak benarnya. Sudah bertemu langsung sama? Sudah, itu hari saya bagi. Apa yang diucapkan? Itu hari saya bagi dia coklat. Hai madam, saya dari Singapura, makcik juga. Saya sebagai sahabat mendukung madam juga, memberi support. Dia bilang, oh ini makcik yang guling-guling itu ya, katanya. Jadi makasih ya makcik coklatnya. Saya bagi dia coklat, saya bagi dia Milo, saya bagi dia termos kecil juga. Termos kecil. Oke. Masih kemarin kita sempat lihat video makcik ketika makcik sempat menangis karena melihat madam Nikita yang sampai saat ini masih belum. Apa yang paling buat makcik sedih kemarin? Bukan, madam Nikita Mirzani itu orangnya kan baik, dia kan jujur apa yang dia ucapkan itu kan banyak benarnya. Jadi sekarang ini banyak orang yang jahat sama dia, orang nak masukkan juga dia ke penjara. Tapi kalau Tuhan tidak menghendakkan kamu masuk penjara gitu bertahun-tahun, tidak akan. Kalau Tuhan itu tidak berkata, dia tidak akan bisa. Dua kesaksian dari saksi ahli tadi sudah makcik ikuti. Saya dengar. Dan makcik setuju nih dengan pendapat para ahli. Saya sangat setuju. Saya hari ini menengok persidangan Madam Nikita Mirzani sangat bagus. Saya puas, jauh-jauh juga datang dari Singapura memberi dukungan sebagai sahabat sama artis. Kayaknya hari ini saya tengok persidangannya mulus. Satu Alitas itu seorang makcik berangkat dari Singapura ke Indonesia untuk menghadiri sidang ini. Saya juga ada proyek lain. Kebetulan saya juga produser di YouTube saya Mega Makcik Official di bidang musik gitu. Mega Makcik Official, dan juga saya sudah datang sini. Ada waktu saya sempatkan datang ke sini silaturahim sama Madam Nikita Mirzani. Nanti hari Senin saya sudah balik ke Singapura. Senin sudah balik ke Singapura. Tanggal 29. Makcik ini kan makcik balik ke Indonesia nih lagi ada proyek nih. Kita tahu nih bahwa proyek pertama makcik itu kan sempat ada kontroversi, bahkan mungkin membuat makcik trauma. Atau makcik nggak trauma untuk kembali ke Indonesia untuk proyek? Gini, saya tidak akan pernah trauma. Kegagalan awal itu menuju kita untuk berjaya. Saya tidak lengket-lengket aja lagu saya banyak lagu yang lain lagi di YouTube Mega Makcik Official. Saya tetap berkarya, apapun diucapkan orang terhadap saya tetap berkarya sampai akhir hayat saya. Genrenya masih tetap dangdut, Melayu, pop. Terima kasih banyak. Terima kasih juga yang sudah liput Makcik semuanya.